Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah semi permanen di Medan terbakar, diduga korsleting listrik menjadi penyebabnya. Curiga dengan kematian putranya yang tidak wajar, seorang ibu di Medan menangis histeris. Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon Partai Golkar yang mengusung dirinya sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Satu rumah semi permanen milik warga di Medan terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Proses pemadaman sempat terkendala karena akses menuju ke titik api sempit. Bang, akses PLN bang matikan bang. Api membakar satu rumah semi permanen yang terletak di Jalan Bambu Lingkungan 2, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Medan. Karena bangunan terbuat dari material kayu, api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Sebelum pemadam kebakaran datang ke lokasi, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api pertama kali muncul dari kamar utama pemilik rumah. Diduga percikan api berasal dari korsleting listrik. Saat kebakaran, pemilik rumah sedang berada di dalamnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saya lihat asapnya tinggi, baru saya mengarah ke belakang. Saya lihat api itu dari sumber dari kamar Pak, kamar depan ini Pak. Untuk korban nggak ada ya Bang? Nggak ada Pak. Api berhasil padam setelah damkar mengerahkan 2 unit mobil. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran akses jalan ke titik lokasi kebakaran sempit. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Curiga dengan kematian putranya yang tidak wajar, seorang ibu berteriak histeris meminta keadilan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Keluarga tidak terima karena upaya permintaan autopsi kepada pihak kepolisian di Bali dipersulit. Seorang ibu histeris meminta keadilan atas kematian putranya di Bali. Ia meminta Aldi Sahilatu Nababan diautopsi kepada pihak kepolisian di Bali karena kematian putranya dinilai janggal. Namun upaya permintaan autopsi kepada pihak kepolisian Bali dipersulit. Aldi diketahui tewas pada tanggal 18 November lalu di kamar kosnya, Jalan Bypass Ngurah Rai, Bali. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tergantung. Keluarga menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kita melihat ada foto yang beredar dari rumah sakit. Ternyata adik saya itu kamarnya penuh dengan darah. Kelaminnya rusak, mengeluarkan darah, hidung, mulut mengeluarkan darah. Terus badan semua memar, ini lengannya seperti ini tuh. Adik saya akan wisuda bulan 12 ini. Adik saya nggak pernah punya masalah, nggak pernah cerita ke kita. Adik saya punya masalah nggak. Usai diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jasad Aldi dibawa ke kampung halaman di Tapanuli Utara untuk selanjutnya dimakamkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Diduga melecehkan muridnya, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Sibolga dilaporkan ke polisi. Atas pelecehan tersebut, korban enggan berangkat ke sekolah karena trauma. Siswi sekolah dasar di Sibolga trauma hingga berhenti sekolah. Ia trauma karena diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya berinisial PG. Saat itu korban diperintah mengambil sampah di salah satu sudut sekolah. Karena merasa jijik, korban tidak mengindahkan perintah PG sehingga PG mencubit payudara korban. Tak terima atas dugaan pelecehan seksual, keluarga korban kini melapor kasus tersebut ke pihak kepolisian. Tahu-tahu datang Pak Guru ini disuruhnya ngutip sampah. Sudah disuruh ngutip sampah kayak gitu, diajaknya kawan-kawannya, ayo kutip dulu kata kawannya. Sama-sama kita katanya. Ayo katanya. Kesana disuruhnya lah ini cucu ini pergi ke sudut-sudut sana. Anak kawannya ini disuruhnya keluar. Ambil dulu itu.
ada celana warna pink kolor. Jadi datang si anak ini tidak mau karena kotor kali. Pergi kalian katanya sama kawannya itu, pergi lah orang, tapi tidak pergi mengintip orang itu. Tapi anak ini udah dihalang-halangi, di situ udah dicemuknya titiknya itu. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sibolga masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian atas kasus tersebut. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Sibolga. Seorang pencuri sepeda motor yang sempat buron selama beberapa hari akhirnya tertangkap polisi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang tidur. Armansyah alias Bembeng ditangkap tim Reskrim Polsek Firdaus lantaran mencuri sepeda motor pada tanggal 15 November lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya Desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai. Pelaku ditangkap setelah adanya laporan dari warga yang kehilangan sepeda motor. Saat itu tersangka mencuri sepeda motor seorang diri. Ternyata sepeda motor yang dicuri pelaku milik tetangganya sendiri. Pelaku menjebol kunci kontak dengan kunci rakitan milik pelaku. Laporan tersebut kami respon dan kami melakukan serangkaian penyelidikan dan kami temukan sepeda motor tersebut di rumah salah satu yang terduga pelaku atas nama Bembeng. Setelah diperiksa, polisi akan mengirim berkas tersangka ke pihak kejaksaan. Selanjutnya kami akan lakukan untuk pemeriksaan untuk lakukan pemberkasan untuk kita kirim ke kejaksaan. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kini hukuman 5 tahun penjara menanti tersangka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.